Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, nikmat waktu luang hingga kita bisa bermuajahah meski dalam kondisi daring. Berhubung karena melihat padatnya waktu, rapat-rapat dengan anak sakit, terus kegiatan kami sendiri, makanya untuk siang hari ini sengaja saya mengajak ustadz-ustadzah sekalian untuk bertemu dalam daring, dalam membahas beberapa poin-poin yang saya anggap penting untuk kita bahas untuk perkembangan pondok kita tercinta untuk ke depan. Sebelum kita memulai, ustazah sekalian, kita akan kasih kronologinya. Sebenarnya dalam beberapa waktu ini, dalam 2 minggu ini, kita menjalankan beberapa diplomasi terhadap asatid-asatid yang senior, abah, dewan pengasuhan, serta kepala-kepala terkait kegiatan santri dalam. Ya, pertama terkait santri dalam dan secara keseluruhan sebenarnya. Poin-poin yang kita bahas ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu. Sudah panjang kami memperjuangkan baik tentang kurikulum, tentang proses belajar anak-anak. Ya, sudah sangat lama, sebenarnya setahunan kalau tidak salah, dan baru ada perubahan signifikan baru detik-detik ini. Kemarin sebenarnya para asatid senior sebenarnya kumpul untuk merumuskan beberapa agenda-agenda yang kemudian tadi pagi difikirkan kita menentukan skema besar ke depan pondok itu arahnya kemana. Oke, yang pertama kita akan mulai daripada kronologi problem dulu. Kita akan mulai daripada problem yang ada di kita sekarang, melihat konteks yang ada. Sebenarnya sesuai dengan moto pendidikan, setidaknya skema triangle atau segitiga penting dalam pendidikan seorang anak. Yang pertama itu adalah orang tua, yang kedua asatid, yang ketiga anak itu sendiri. Bagaimana anak bertransformasi dari sebelumnya dari pondok dia tidak tahu apa-apa sehingga masuk pondok dia mendapatkan sesuatu. Setidaknya 3 ini sangat penting dan sangat urgent, ya. Support dari orang tua, support daripada asatid dan anak itu sendiri. Dari 3 variabel tadi ini tentu menunjukkan beberapa poin-poin, ya. Anak itu masuk ke Darul Istiqomah tentu dengan tujuan ingin menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu setidaknya 3 tahapan yang akan mereka pelajari. Yang pertama adalah intelijensi, atau kita sering dengar adalah intelektual, ya, intelektual anak-anak atau singkatannya IQ. Ini sudah dijalankan di sekolah. Menghafal, menganalisa, belajar matematika, menganalisis masalah, mendapatkan solusi, yaitu biasanya belajarnya di sekolah. Ini ternyata tidak cukup, ya. Ukuran standar anak-anak sekarang ternyata kalau hanya dia bisa matematika, dia bisa menghafal, memecahkan ini, ternyata tidak lantas korelasinya berhubungan sama sama bermasyarakat. Ya. Tentunya ada kecerdasan yang lain. Minimal ada 3 kecerdasan yang akan ditempuh sama yang namanya proses belajar santri. Tadi intelektual yang pertama, yang kedua adalah emosional, ya. Emotional quotient ini, kecerdasan emosi adalah kecerdasan bagaimana anak-anak itu mengatasi gejolak rasa yang ada di dalam dada dia, mengatur irama emosi dia, kapan dia boleh marah, kapan dia membatasi marah, kapan dia boleh senang,
kapan dia mengaplikasikan apa yang ada di dalam hatinya, itu juga tentunya butuh kecerdasan yang bersifat emosional. Ini juga berhubungan sama akhlak tentunya. Karena akhlak itu adalah implikasi dari apa yang ada di dalam jiwa. Yang sudah anak-anak pelajari di sekolah berbentuk IQ, pengalaman yang ada di dalam otak dibentuk dalam emosi yang dikeluarkan. Bagaimana kita melihat misal contoh kecil yang menjadi poin strong di pondok Darul Istiqomah, poin yang unggul di Darul Istiqomah, misalkan hal kecil, misalkan anak-anak terutama yang di dalam, mereka sudah bisa belajar bagaimana menunduk, bagaimana menghormati asatid. Sedikit banyak saya melihat ini adalah progres gitu. Menghormati, menunduk terhadap yang tua, dia menghormati terhadap asatid beliau, adik-adik kita itu bisa untuk sopan santun, itu sudah ada progres. Walaupun masih PR-nya masih sangat banyak ya, karena ada beberapa yang pulang pergi. Ini PR kita bersama ya. Terus yang selanjutnya yang saya lihat itu positifnya, saya lihat adik-adik yang di dalam terlihat bagaimana hal sepele seperti sandal ya. Itu poin plus yang harus kita reward. Adik-adik itu sudah masalah gosok sandal sudah, saya pikir karena lingkupnya kecil di Darul Istiqomah sudah lumayan sangat baik ya. Melihat sandal itu ditata, itu hal-hal kecil yang bersifat emosional, dan itu emotional quotient, kecerdasan emosi sudah baik, cukup baik gitu. Tapi ranah ini tentunya kita harus dibawa lebih jauh lagi ya. Tadi ada intelijensi, yang kedua itu ada emotional quotient, yang terakhir ini namanya spiritual quotient. Spiritual quotient adalah kecerdasan spiritual tentang peribadatan, kesadaran kita menghambakan diri terhadap Allah, kesadaran kita untuk sholat. Ini juga berkaitan nanti sama kegiatan yang ada di dalam pondok. Bagaimana yang bersifat tentang kegiatan-kegiatan yang di dalam itu punishment, hukumannya, rewardnya itu harus berkaitan sama sama spiritual juga. Jadi jangan sampai anak-anak itu ibadah, contohnya ya, contoh kecil, memang benar-benar karena perintah hati jam 3 mereka bangun untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, itu timbul dari hati nurani. Itu adalah kecerdasan juga termasuk. 3 ini adalah minimal ya tadi ya, intelijensi, emotional quotient, sama yang terakhir adalah tadi intelijensi. Ini 3 hal ini setidaknya anak-anak harus mendapatkan asupan ini. Kita kembali lagi ke triangle orang tua, asatid, sama anak. Ini 3-tiganya punya problem yang harus kita selesaikan. Dalam bentuk apa? Misalkan kalau sudah jelas tujuannya tadi adalah 3 tadi, intelijensi, emosional, sama spiritual, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap prosesnya. Proses harian, proses belajar, proses ngaji ya, proses beribadah mereka, ini juga akan mempengaruhi juga. Melihat hal tersebut, contoh yang kemarin hasil rapat adalah biasanya kita agak kesulitan bagaimana santri itu untuk datang ke Darul Istiqomah. Kita kesulitan bahwa seakan-akan Darul Istiqomah itu butuh santri, kekurangan santri. Kenapa? Itu adalah feedback daripada santri kita sebenarnya tidak merekomendasikan Darul Istiqomah. Andai kata di dalam hati setiap santri kita itu ada bendera Darul Istiqomah, hatinya sudah tertancap bahwa saya adalah santri Darul dan saya nyaman ada di Darul, tentunya dia akan merekomendasikan setidaknya terhadap adik dia, keluarga dia, saudara dia, akan terus melebar seperti itu dengan sendiri. Tapi karena ini mandek, saya pikir ini harus kita bentuk dalam formula-formula yang terkait hal yang tadi kita sampaikan. Sebentar. Oke. Mohon maaf tadi karena suaranya agak terpatah. Saya lanjutkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dalam hal tersebut. Kesulitan ini biasanya karena akibat orang tua tidak terlalu aktif dalam proses proses pembelajaran santri. Orang tua hanya ngerti namanya dia harus bayar SPP, hanya ngerti waktu ngirim saja, dia tanpa ada
simbiosis sama pondok, simbiosis sama ustadz ustadzah. Harusnya ini terjalin baik, orang tua satunya ustadzah, ustadz sama ustadzah ini saling erat hubungannya, saling bantu membantu dalam mentargetkan hal tersebut. Ini akan berdampak, andai kata tujuan tadi adalah misalkan kita ternyata misalkan kenapa santri seperti ini? Karena orang tua sebenarnya tidak tahu perkembangan bagaimana anaknya gitu. Dia hanya bayar SPP dan bisa terlambat seperti itu karena tidak tahu bagaimana bulanan anaknya, bagaimana progresnya di pondok. Ada perubahan, progres itu perubahan dari baik menjadi lebih baik seperti itu. Andai kata orang tua itu paham bahwa anaknya itu progresnya itu baik, spiritualnya tambah baik, emosionalnya tambah baik, intelektualnya tambah baik, orang tua niscaya tidak akan eman-eman dia, atau tidak akan pernah lupa bahwa ketika sudah waktunya bayar atau waktunya santri baru, pasti dengan sendirinya akan merekomendasikan ke Darul Istiqomah. Langkah kecil, dalam bentuk kecil, triangle tadi orang tua, santri, sama asatidah yang ada di dalam. Ini andai kata ini benar-benar kita ini kan dalam bentuk apa transformasinya adalah yang pertama, contohnya yang pertama, form penilaian santri misalkan yang terjadi ketika ujian kemarin, form penilaian santri ini kita akan bentuk dalam dokumenter. Misalnya saya adalah santrinya, saya akan mengikuti ujian Al-Quran, contoh ya, mengikuti ujian Al-Quran, maka saya akan kita rekam, itu akan kita rekam. Nanti di akhir di belakang itu ya akan ada form penilaian khusus untuk ustadzah. Menilai apa? Menilai dari kemampuan dia secara intelijensi. Oh, anak ini ketika menghafal Al-Quran tadi salahnya matnya segini, salahnya makhrajul hurufnya seperti ini, itu untuk intelijensinya. Terus untuk emosionalnya kita akan kasih form juga sebagai asatid kita. Anak ini meskipun dia kesulitan dalam menghafal, terbata-bata, saya melihat secara emosi dia mulai bisa stabil, mulai bisa mengontrol kapan dia harus menghafal, kapan dia harus fight gitu, harus benar-benar serius kapan, strengthnya kapan. Ini juga harus kita nilai juga ya. Tadi secara intelijensi sudah ada, secara emosi pengendalian dia terhadap masalah, karena tanggungan menghafal, tanggungan membaca Al-Quran itu adalah terlihat juga segi emosi dia, bagaimana emosi dia, senyumnya, sabarnya ketika belajar, menghormati terhadap asatidnya, ini harus kita kasih poin juga. Dan yang terakhir adalah poin spiritualnya. Spiritual ini akan kita lihat bagaimana dia mengaplikasikan ya tajwid, mengaplikasikan hafalan, kegiatan yang ada di pondok. Kita melihat progres itu bukan hanya dalam bentuk kelompok saja, tapi secara keseluruhan. Kita akan melihat bahwa Faiz ketika dia ini, saya menyaksikan sendiri, sudah banyak perubahan. Jadi 3 form itu nanti berhak ustadz ustadzah untuk menilai dalam jangka tertentu. Akan kita buat formnya. Dan tentang video tadi, dokumenternya, anak-anak ketika akan ujian, mau yang binador atau tafid, kita bentukkan dalam bentuk video. Untuk apa? Untuk mengetahui progresnya 3 bulan berikutnya seperti apa. Ada perbaikan apa tidak secara konten materinya, ya, secara kemampuan dia untuk menyelesaikan target. Ya, seperti itunya juga akan kita evaluasi. Ini kalau dari segi ustadzah. Terus karena sudah ada dokumenter tadi, ini menjadi salah satu acuan kita untuk melibatkan orang tua. Dalam hal apa? Misalkan, orang tua akan kita kasih penilaian juga. Bisa kita nanti sebar linknya, misalkan link yang ada di sini adalah adinda dari Bapak. Silakan dinilai secara Bapak melihat sebelum dan sesudah dia di Darul Istiqomah. Bapak berhak untuk menilai, nanti akan kita masukkan dalam bentuk dokumenter juga, bahwa Bapak, oh alhamdulillah anak saya sebelum masuk Darul dia tidak punya hafalan Al-Quran, setelah masuk Darul alhamdulillah beberapa waktu sekarang sudah hafalannya sudah 27 juz. Alhamdulillah, saya melihat itu adalah sebuah perkembangan, misalkan seperti itu ya. Dibentuk dalam bentuk dokumenter semua, ada anak, ada ustadzah, ada siapa namanya, ada orang tua. 3 ini benar-benar
Tidak kita hanya anak saja yang kita umak-umak untuk perubahan, untuk persiapan ujian, untuk ini, tidak anak saja. Tapi 3 ini benar-benar kita kasih program juga bahwa mereka harus perhatian terhadap anak. Di sisi waktu kita sisipkan nanti sama orang tua mereka untuk apa? Misalkan untuk progres anak-anak. Ananda Faiz ketika di pondok sekarang alhamdulillah Pak, minta tolong ketika nanti dikirim, ketika nanti jenguk ke pondok, minta tolong diarahkan secara emosinya, secara ibadahnya. Bapak sama ibu ngasih motivasi, jangan sampai bapak sama ibu malah jadi bumerang terhadap anak-anak. Misalkan ketika anak-anak sudah istiqomah di pondok, menghafal sudah mulai baik, diajak pulang, sedikit-sedikit diajak untuk ini, untuk hiburan. Akhirnya merusak konsentrasi anak-anak yang ada di pondok. Dan juga bisa ajang buat kita untuk apa? Untuk promosi. Untuk promosi bahwa santri-santri Darul Istiqomah, ini loh Pak, seperti ini santri saya sekarang seperti ini progresnya. Nanti bila mana ada pemberitahuan santri baru atau apa, kita akan sisipkan di situ. Pak, sekarang pondok lagi ada program santri baru, ada program pembangunan, ada program apa. Kita akan kasih sisipan di sela-sela kita mengevaluasi santri tadi. Jadi setiap ustadzah harapannya nanti hipotesa dari masalah tersebut ya. Harapan saya yang pertama kita akan menemukan masalah-masalah terutama yang berhubungan sama ustadz sama ustadzah sendiri. Ustadz, saya menemukan di lapangan tuh masalahnya seperti ini ya. Masalahnya seperti ini, ustadzah mengutarakan masalah ya. Misal ada, nanti kita selesaikan problem itu bersama-sama. Terus ustadz sama ustadzah akan menjadi agen pondok. Agen pondok dalam arti apa? Dalam arti bila mana ada publikasi, pemberitahuan, penilaian santri, atau apapun yang bersifat humas ya, ustadz-ustadzah yang akan menghubungi dengan pembagian kelompok-kelompok yang terkait. Misalkan anak tahfidz, di tahfidz itu yang putri kurang lebih sekitar 45 anak ya. Ini akan kita bagi menjadi 4 kelompok misalnya ya. Akan menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 akan diasuh Ustadzah Arin, kelompok 2 Ustadzah Rizka, kelompok 3 akan diasuh sama Ustadzah Isti, kelompok 4 Ustadzah Mustafidah atau Ustadzah Ella gitu. Ini kelompok-kelompok yang sudah dibagi itu akan dia menjadi musyrif istilahnya. Ustadzah Arin yang musyrifnya ya 12 anak tahfidz ini. Bila ada informasi, bila ada apa-apa, nanti Ustadzah Arin yang bertugas untuk mengondisikan. Isyraf itu artinya adalah mengarahkan. Isyraf itu adalah mengarahkan. Jadi bila ada ujian, bila ada perkumpulan, bila ada bagaimana, kelompok yang sudah dibagi tadi akan akan konsultasinya itu nanti ke ustadzah yang terkait tadi. Itu sebagai hipotesanya. Terus kapan kita implementasinya? Implementasi ini ya akan dimulai dari saya dulu. Akan saya mulai dari tahfidz dulu. Dari hari besok pagi, Senin atau sampai Selasa, ini adalah program saya. Saya akan bikin dokumenter tentang ketahfidzan dari 45 anak tentunya. Mungkin akan ada yang lambat ya karena uzur syar'i ya, karena uzur syar'i mungkin bisa terlambat waktunya. Ini akan jadi bahan nanti kita pertemuan mungkin setelah nonton video ini, mungkin 2 atau 4 hari setelah ini kita akan bertemu lagi sama ustadz-ustadzah, kita akan melihat bagaimana problemnya, terus kita tentukan kira-kira solusinya bagaimana, ketika implementasi ada kendala apa tidak gitu. Terus kita akan evaluasi nanti bagaimananya. Insya Allah 4 atau berapa hari dari sekarang setelah kita ada, dokumenternya sudah ada. Insya Allah tentang problem-problem yang tadi ya orang tua, asatidz sama anak itu triangle ya, triangle seperti ini ya, triangle ke bawah, anak-anak di bawah, ada ustadz, ada wali, jadi ada tiga segitiga seperti itu. Ada segitiga ini, harapan saya ini benar-benar komunikasinya bisa kita perbaiki lagi ya, dari tahun ke tahun seharusnya Darul Istiqomah makin hari makin baik secara sistem. Insya Allah untuk hari ini yang informasi bisa saya sampaikan adalah hal tersebut ya.
Kurang lebihnya nanti akan kita revisi di mungkin lewat kolom kolom chat nanti ya, atau kita kasih bagaimana nanti kita bersambung. Nanti saya share video ini. Saya harap terutama asatidah yang ada di dalam, silahkan kita niatkan ini untuk pengabdian ya. Pertama, niatkan karena Allah. Ini adalah amanah ya, amanah dari wali, amanah dari pondok. Ini adalah milik kita bersama. Pondok ini adalah tancapkan di hati bahwa pondok ini adalah diri kita, adalah jiwa kita pondok. Pondok itu baik, ya berarti kita insya Allah akan baik pula. Ini karena satu kesatuan, kita berharap kita geraknya bareng-bareng ya. Tidak ada yang satu jadi raja, tidak ada satu yang jadi pesuruh, tidak ada. Saya harap kita kerjanya ini adalah bareng-bareng, mengabdinya ini adalah bareng-bareng, tujuannya li'a'la'i kalimatiddin. Ini tujuannya adalah untuk syiar kita, dakwah kita terhadap agama ini. Insya Allah asatidah semua, putra dan putri, semoga yang sedikit tadi ulasan yang saya sampaikan dapat poin-poin ya, poin-poin dari problemnya, poin-poin implementasi yang akan kita kerjakan nanti ya. Selebihnya akan kita urai nanti ketika rapat perdana, mungkin 4 atau 1 mingguan dari sekarang, insya Allah ya. Sekarang adalah hari Sabtu, insya Allah mungkin beberapa waktu ini akan kita kumpul ya, asatidah sekalian, insya Allah seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah itu benar-benar dari kesalahan kami pribadi. Kurang lebihnya al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.